Assalamualaikum santri hebat, salam SPM, soleh, peduli, memimpin. Nah, kali ini Ustazah mengirimkan video materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Langsung saja kita bahas ya. Nah, yang pertama kita akan bahas getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Misalnya, contoh sebuah bandul ini, titik keseimbangannya mana? Yang di titik O. Sehingga apabila titik O, apabila bandul ini diberi simpangan ini jarak antara O ke A, titik O ke A, maka akan mengalami sebuah gerakan. Misalnya bandul ini ditarik menuju titik A, maka dia akan melakukan gerakan mulai dari titik A, O, kemudian ke B, kemudian kembali lagi ke O, kemudian kembali lagi ke A. Nah, satu getaran ini satu gerakan ini, satu lintasan ini, A ke O ke B ke O lagi ke A, itu disebut satu getaran. Jadi itu dinamakan gerakan bolak-balik. Jadi kalau misalnya hanya A sampai ke O, itu belum dikatakan satu getaran. Tapi harus kembali lagi ke titik awal, ya titik A. Oke, kemudian ini ya, ini penjelasannya. Apabila bandul tersebut bunyi. Kemudian beberapa istilah dalam getaran. Yang pertama ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu titik. Kemudian periode, waktu yang dibutuhkan untuk suatu benda melakukan satu kali getaran. Nah, titik seimbang itu ya, posisi di mana benda tidak bergetar. Jadi ini titik seimbangnya. Apabila benda diam, maka dia di titik seimbang atau O. Bisa saja titiknya berbeda-beda. Kemudian simpangan. Simpangan adalah posisi benda saat bergetar dihitung dari posisi seimbang. Kemudian amplitudo adalah simpangan terjauh dari suatu getaran. Jadi pencapaian terjauh dari suatu getaran disebut amplitudo. Oke, kita masuk ke rumus. Untuk mencari periode getaran, maka rumusnya yang digunakan adalah T atau periode itu dibagi waktu per jumlah getarannya. Kemudian untuk mencari frekuensi itu adalah banyaknya atau jumlah getaran dibagi waktu, atau F sama dengan N per T. Frekuensi sama dengan jumlah getaran dibagi waktu. Nah, contoh soalnya ada di halaman 161. Silakan anak-anak Ustazah buka agar antum lebih paham ya. Maaf Ustazah agak tertawa sedikit. Ada di halaman 161. Pilihan berganda nomor 4. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu yang diketahui apa? Yang diketahui waktu untuk bergetar ya. Itu selama 1 menit ternyata banyaknya 40 getaran. Nah, yang ditanya apa? Periodenya. Nah, tadi katanya apa? Untuk mencari periode itu kita harus ada waktu per jumlah getaran. Nah, waktunya dalam sekon. Karena waktu di sini masih dalam berupa menit, maka diubah dulu menjadi sekon, yaitu 60 sekon ya. 1 menit 60 detik. Kemudian, nah, ditanya periode, kemudian jawab T per N, masukkan angkanya 60 per 40 sama dengan 1,5 sekon. Jawabannya ini A ya. Jawabannya A. Selanjutnya yang B, yaitu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Berdasarkan energinya, gelombang terbagi menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, kita masuk kepada gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium atau perantara dalam perambatannya. Contohnya gelombang air, gelombang bunyi. Kemudian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan perantara dalam perambatannya. Contohnya gelombang cahaya. Nah, berdasarkan arah rambatnya, gelombang terbagi menjadi 2. Yang pertama, gelombang transversal. Nah, ini merupakan contoh gelombang transversal, di mana ada sebuah kurva, di mana ke atas itu arah getar, kemudian ini ke kanan ini arah rambat. Nah,
dikatakan satu gelombang transversal di mana memiliki puncak dan memiliki lembah. Nah, jadi satu gelombang itu memiliki puncak dan memiliki lembah. Berarti kalau pada contoh ini dia memiliki berapa gelombang? Yaitu 2 gelombang. Ada satu puncak, satu lembah, satu puncak, satu lembah. Berarti dua gelombang ya. Kemudian adapun hal-hal yang penting dalam gelombang transversal, yaitu yang pertama ada simpangan, yaitu jarak suatu titik yang ada pada gelombang terhadap posisi setimbang. Kemudian puncak gelombang, yaitu titik tertinggi pada gelombang atau puncak gelombang tadi. Kemudian dasar gelombang, titik terendah pada gelombang. Amplitudo adalah jarak puncak gelombang dari titik setimbang. Kemudian panjang gelombang atau lambda, ya, simbol ini dibaca lambda. Panjang gelombang adalah panjang satu kali gelombang, memiliki satu bukit atau satu lembah. Kemudian ada frekuensi, yaitu banyaknya gelombang yang dihasilkan dalam satuan waktu. Nah, cepat rambat gelombang atau V, jarak yang ditempuh gelombang dalam satuan waktu. Nah, ini rumusnya. Apabila yang dicari lambda, maka apabila yang diketahui cepat rambat gelombang, maka untuk mencari lambda adalah cepat rambat gelombang dikali periode. Atau untuk mencari lambda bisa saja kalau frekuensinya yang hanya frekuensi yang diketahui, maka untuk mencari lambda adalah cepat rambat gelombang dikali frekuensi. Nah, karena dari rumus ini maka bisa dirumuskan juga cepat rambat gelombang sama dengan lambda per periode bila yang diketahui cepat rambat gelombangnya untuk mencari bila yang diketahui lambdanya untuk mencari cepat lambat gelombang, atau cepat rambat gelombang sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, untuk ini hubungan antara frekuensi dan periode, yaitu frekuensi sama dengan banyaknya gelombang dikali jumlah waktunya atau waktunya. Kemudian ini periode, yaitu waktu dibagi banyaknya jumlah gelombang. Tuh ya. Nanti kita contoh soal. Yang nomor 2, gelombang longitudinal. Nah, gelombang yang mempunyai arah getaran yang sama dengan arah rambatnya. Kalau yang transversal beda ya. Arah rambatnya kanan, arah getarnya ke atas. Sementara pada longitudinal arah dan mempunyai arah getaran sama dan arah rambatnya juga sama. Kalau pada contoh ini ke kanan semua ya. Nah, pada gelombang ini kalau transversal itu ada lembah, ada bukit. Sementara pada longitudinal ada rapatan, ada regangan. Nah, satu rapatan dan satu regangan itu disebut satu panjang gelombang atau lambda. Dengan rumus, masuk ke rumus untuk mencari periode, maka waktunya dibagi banyaknya gelombang. Untuk mencari frekuensi, banyaknya gelombang dibagi waktu. Kemudian hubungan frekuensi dengan periode. Frekuensi, apabila diketahui hanya periodenya, maka 1 per periode. 1 dibagi periode. Ini atau untuk mencari periode, bila diketahui frekuensinya, maka 1/1 F. Nah, sampai sini. Jika anak-anak ustazah ada yang ingin tanyakan, bisa menghubungi WhatsApp ustazah di nomor 0823 90 sudah ulang 0823 9059 8898. Baik, itu bunyi merupakan gelombang longitudinal yang kita bahas tadi, yang merambatkan energi di udara sampai terdengar di reseptor pendengar. Berarti kalau manusia telinga. Karakteristik bunyi itu yang pertama ada tinggi, rendah, dan kuatnya. Tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh panjang permukaan, tegangan permukaan, dan luas permukaan. Itu bisa antum baca ya. Nah, kemudian nada, warna,
atau kualitas bunyi, resonansi, dan pemantulan bunyi. Nah, pemanfaatan gelombang dalam teknologi. Yang pertama ada USG atau ultrasonografi. Itu menggunakan gelombang ultrasonik. Kemudian sonar, ini untuk menentukan kedalaman laut. Kemudian terapi ultrasonik. Nah, karena Ustazah sudah menjelaskan, maka untuk menambah pemahaman antum, maka Ustazah memberikan pengayaan ataupun tugas halaman 117 sampai dengan 118 itu contoh pengamatan. Nah, untuk tabel pengamatannya itu kan panjangnya ada 15 cm sampai 30. Maka yang antum kerjakan yang 15 cm juga. 15 cm saja. Cukup itu saja. Berarti otomatis pertanyaannya 1, 2 dan seterusnya di bawahnya untuk yang 30 cm tidak usah dijawab, hanya 15 cm saja. Kemudian pilihan berganda halaman 160 sampai 162 kerjakan, buat soal kemudian jawab opsi yang benar saja. Jika ada cara penyelesaiannya maka digunakan. Kemudian hasil tugas itu antum fotonya tidak blur, kemudian kirim ke WhatsApp Ustazah di 0823 959 8898. Nah, syukran, jazakumullah khair atas perhatian antum. Semoga antum dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Dari Ustazah itu saja, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.